Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda John, mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi perkembangan hukum perburuhan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu hukum perburuhan. Terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai arti dari hukum perburuhan. Salah satunya menurut Supomo. Hukum perburuhan menurut Supomo diartikan sebagai himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan keperdataan antara orang yang bekerja pada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hukum perburuhan, barulah kita akan masuk kepada materi perkembangan hukum perburuhan di Indonesia. Perkembangan hukum perburuhan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 masa. Yang pertama, zaman Hindia Belanda atau sebelum kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama atau awal kemerdekaan. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah masa reformasi. Yang pertama yaitu zaman Hindia Belanda atau sebelum kemerdekaan. Zaman Hindia Belanda ini terbagi lagi ke dalam 4 periode. Yang pertama adalah masa perbudakan, yang kedua perhambaan, yang ketiga kerja rodi, dan yang keempat adalah penal sancti. Periode pertama dari zaman Hindia Belanda yaitu zaman perbudakan. Di masa perbudakan ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun. Aturan yang dibuat terkait dengan perbudakan pada masa itu adalah pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, dan penggantian nama untuk budak. Periode kedua pada zaman Hindia Belanda adalah masa perhambaan. Nah, sekilas masa perhambaan ini agak mirip ya dengan masa perbudakan tadi, tetapi masa perhambaan ini agak lebih ringan dibandingkan dengan masa perbudakan tadi. Karena seorang hamba dianggap sebagai barang jaminan karena ada utang yang belum dilunasi. Artinya, seorang hamba akan terus mengabdi kepada tuannya sampai utang tersebut terlunasi. Periode ketiga pada zaman Hindia Belanda yaitu kerja rodi. Seperti namanya, kerja rodi atau kerja paksa, pada masa ini masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu bukti kekejaman dari masa kerja rodi ini adalah masa pembangunan jalan Dendels, yaitu dari Anyer sampai ke Panarukan pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Dendels. Periode keempat pada zaman Hindia Belanda yaitu Punel Sancti. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa itu, terdapat banyak perusahaan perkebunan berskala besar, sehingga hukum perburuhan pun berperan sentral. Perkembangan hukum perburuhan di Indonesia yang kedua yaitu masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi buruh di Indonesia mulai mengalami perbaikan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, terdapat beberapa aturan yang memberikan perlindungan kepada para buruh. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan serikat antara serikat buruh dan majikan, serta Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh.
perkembangan hukum perburuhan di Indonesia yang selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Pada masa Orde Baru, lahirlah sebuah aturan mengenai hukum perburuhan yang dikenal dengan hubungan industrial Pancasila atau juga dapat disebut dengan hubungan perburuhan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan hukum perburuhan yang keempat atau yang terakhir yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi, peraturan terkait hukum perburuhan mengalami perubahan secara dinamis. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa tersebut terjadi pergantian pemerintahan yang cukup singkat, antara lain pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999, pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001, pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi pada saat ini. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terdapat ratifikasi aturan dari ILO yang mengatur mengenai usia minimum untuk bekerja. Setelah masa pemerintahan B.J. Habibie, maka masa pemerintahan selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, terdapat upaya untuk melindungi serikat buruh yang dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Selain sebagai upaya perlindungan, ternyata undang-undang ini juga dipakai sebagai media untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia pada masa itu. Masa pemerintahan selanjutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, aturan terkait hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pengganti dari 15 aturan sebelumnya mengenai hukum perburuhan yang telah ada di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini juga menjadi landasan bagi aturan perundang-undangan yang lain. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi perkembangan hukum perburuhan di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.